Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama Made, belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini Pak Made ingin melanjutkan teori tentang perkembangan teori atom, tetapi khusus untuk sub model atom mekanika gelombang. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik lanjutkan ilmuwan teori atom kuantum. Teori atom kuantum dijelaskan oleh beberapa ilmuwan, antara lain yang pertama asas ketidakpastian Heisenberg. Keberadaan elektron dalam atom tidak dapat diketahui secara pasti, yang ada hanya kebolehjadian terbesar menemukan elektron dalam atom. Ingat ketika belajar radiasi hitam, hubungan antara ketidakpastian momentum dengan posisi, ketidakpastian energi dengan waktu. B yaitu hipotesa de Broglie. Partikel yang bergerak dapat memiliki sifat-sifat gelombang atau cahaya dan panjang gelombang. Besarnya lihat yang rumus kiri bawah, lambda sama dengan H per mv. Menurut de Broglie bahwa gerakan elektron mengelilingi inti itu adalah gerakan penggelombangan. Jadi 2πr dirubah menjadi n kali lambda. Yang ketiga yaitu gelombang Schrödinger. Jika elektron memiliki sifat gelombang, maka keadaan elektron dinyatakan dalam fungsi gelombang yang disebut gelombang Schrödinger. Mari kita simak penjelasan lebih lanjut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan bilangan kuantum. Daerah dengan kebolehjadian terbesar ditemukannya elektron disebut orbital. Untuk menggambarkan posisi elektron dalam suatu atom berdasarkan model atom mekanika gelombang digunakan istilah bilangan kuantum. Bilangan kuantum menyatakan keadaan orbital suatu atom. Bilangan kuantum terdiri dari yang pertama, bilangan kuantum pertama notasinya n, mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimut atau orbital L, mulai dari 0, 1, 2, sampai n-1. C, bilangan kuantum magnetik ML, nilainya min L sampai plus L. Bilangan kuantum spin, notasinya ms atau s, nilainya min setengah dan plus setengah seperti terlihat pada tabel. Selamat menyimak materi berikutnya. Oke, adik-adik lanjutkan materi berikutnya. Kita bahas satu persatu, yaitu bilangan kuantum utama notasinya n. Bilangan kuantum utama atau prinsipal n adalah suatu harga yang menyatakan tingkat energi atau kulit dalam atom. N mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa dilihat jumlah elektron maksimum dalam satu kulit itu 2n kuadrat. Nah, bisa lihat kiri tengah, bilangan kuantum utama antara lain kulit KLM, di mana bilangan kuantumnya untuk K itu adalah 1, L itu 2, M itu 3. Jumlah elektron setiap kulit bisa dilihat pada gambar sesuai dengan jumlah elektron maksimum yaitu 2n kuadrat. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan bilangan kuantum azimut atau orbital, notasinya L. Tingkat dasar atau ground state adalah keadaan di mana seluruh elektron dalam atom berada pada tingkat energi terendah atau serendah-rendahnya. Bilangan kuantum azimut orbital L adalah suatu harga yang menyatakan subkulit atom. Harga L yang diizinkan di setiap kulitnya adalah 0 sampai n-1. Perhatian di tengah subkulit S, P, D, F. Dimana nilai L-nya untuk S itu 0, P itu 1, D itu 2, F itu 3. Momentum sudut orbital dapat dirumuskan, yaitu lihat yang tengah-tengah. Kanan L sama dengan H bar akar L kali L plus 1. Atau bisa juga momentum sudut L sama dengan akar L kali L plus 1 kali H per 2pi. Di mana H bar itu adalah H per 2pi. Contoh, tentukan momentum sudut elektron untuk N sama dengan 2. Ingat, N sama dengan 2 itu berarti L-nya adalah 1 dan 0. Untuk L sama dengan 0, masukkan ke rumus. Ditemukan adalah momentum sudutnya sama dengan 0. Untuk L sama dengan 1, yang paling bawah lihat, L sama dengan akar 1 kali 1 plus 2. 1 plus 1, 2, kali 1 sama dengan akar 2. Jadi momentum sudut untuk L sama dengan 1 yaitu akar 2 H bar. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan bilangan kuantum magnetik, notasinya ML. Bilangan kuantum magnetik ML atau M adalah suatu harga yang menyatakan banyak dan posisi orientasi orbital.
Harga ml yang diinginkan di setiap subkulitnya adalah dari min L sampai plus L. Banyak orbital sama dengan 2L plus 1. Nah, nilai daripada bilangan atom magnetik bisa untuk menentukan komponen momentum sudut pada semua set. Lihat rumus yang kanan tengah, L set sama dengan MLH per 2pi, di mana ML itu adalah bilangan kuantum magnetik. Posisi orientasi atau orbital adalah tempat di mana elektron bergerak di dalam atom dan masing-masing orbital maksimum menampung sepasang elektron. Lihat contoh subkulit SP harga S itu 0, P min 1 sampai 1, diagram S0, P min 1, 0, 1, total orbital S itu 1, P3, elektron maksimal dalam subkulit S itu 2, P itu 6. Nah, lihat yang di tengah-tengah, subkulit S menampung maksimal 2 elektron, subkulit P menampung maksimal 6 elektron, 3 subkulit D menampung maksimal 10 elektron, D subkulit F menampung maksimal 14 elektron. Pengisiannya perhatikan yang paling kiri bawah mengikuti garis merah. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan, yaitu bilangan kuantum spin notasinya S atau S. Bilangan kuantum spin adalah suatu harga yang menyatakan kedudukan dan arah rotasi elektron pada suatu orbital. Bilangan kuantum spin tidak digunakan untuk menentukan keadaan orbital, hanya untuk menentukan perbedaan elektron pada orbital. Karena terdapat 2 elektron dalam suatu orbital, sedangkan keduanya memiliki kutub padanya, maka nilai elektron yang berpasangan dalam orbital tersebut harus berbeda nilai. Harga bilangan kuantum spin terdiri dari, lihat yang kanan bawah, untuk spin plus setengah, elektron berlawanan jarum jam, kutub terbalik, posisi pada orbital ke atas. Sedangkan untuk yang spin min setengah, elektron searah jarum jam, kutub tidak terbalik, arahnya ke bawah. Selamat menyimak materi berikut. Adik-adik lanjutkan larangan Pauli. Larangan Pauli menyatakan bahwa tidak ada 2 elektron dalam sebuah atom yang dapat memiliki nilai yang sama untuk 4 bilangan kuantum. Contoh, lihat yang kanan bawah, tapi perlu diketahui cara penulisan orbital dengan jumlah elektronnya adalah dengan menuliskan nomor kulit, diikuti orbital, kemudian jumlah elektron yang terdapat dalam orbital, indeksnya di atas. Seperti contoh 6C12. 1 S indeks 2, 2S indeks 2, 2P indeks 2. Yang atas menyatakan jumlah elektron. Sedangkan keadaan dalam orbital bisa dilihat yang tengah-tengah, kemudian keadaan elektron dalam orbital bisa lihat di dalam tabel. Baik elektron yang pertama, elektron kedua, 3, 4, 5, dan ke-6. Selamat menyimak materi berikutnya. Baik, adik lanjutkan. Perhatikan tabel berikut. Hubungan bilangan kuantum utama, bilangan kuantum azimut, bilangan kuantum magnetik, dan bilangan kuantum spin. Saya lihat yang kiri yaitu kulit K, L, M, dan N. Kemudian bilangan kuantum utamanya, bilangan kuantum orbital, magnetik, kemudian subkulitnya, kemudian gambaran dalam orbital, kemudian yang kanan yaitu jumlah orbital maksimum, baik subkulit maupun kulit. Ingat yang kanan itu rumus sebelumnya, yaitu jumlah maksimum elektron dalam kulit yaitu 2N kuadrat. Jadi begitu adik-adik, ini adalah gambaran umum hubungan antara bilangan utama, orbital, magnetik, dan spin. Selamat menyimak materi berikutnya. Mari adik lanjutkan kelebihan dan kelemahan model atom kuantum, sama seperti model atom Dalton, di Thomson, Rutherford, dan Bohr. Model atom kuantum juga memiliki kelebihan, diantaranya yaitu yang pertama, model atom mekanik kuantum bisa menjelaskan posisi elektron dengan melihat
probabilitas atau kemungkinan letak dari orbit. 2. Mampu menjelaskan posisi elektron ketika sedang bergerak melintasi orbit. 3. Teori atom mekanika kuantum mampu mengukur perpindahan emisi dan energi eksitasi. 4. Teori ini juga bisa merincikan soal proton dan neutron di dalam inti atom dan elektron pada orbit. Sedangkan kelemahan teori atom mekanika kuantum, pertama, persamaan model atom mekanika kuantum terbatas dan hanya bisa diterapkan pada atom yang berelektron tunggal dan berada di dalam suatu ruang. 2. Pada sistem makroskopis yang ada dalam suatu kumpulan atom, model atom mekanika kuantum akan sulit diterapkan. Jadi begitu adik yang bisa saya jelaskan mengenai model atom kuantum. Jangan lupa mencoba soal berikut untuk memberikan pemahaman tentang model atom kuantum. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Sampai jumpa.